Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa menjadikan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita yang membahas kitab salah satu al-usul atau usulus salasah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada al-aslu tsani, yaitu pondasi yang kedua. Kemarin kita membahas tentang ma'rifatu dinil Islam, yaitu ta'rifnya, definisi Islam, yaitu istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bita'atih wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kemarin kita bahas apa? Yang pertama adalah definisi Islam adalah maknanya berserah diri kepada Allah dengan tauhid, kemudian tunduk kepadanya dengan mematuhinya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelakunya. Dan ini adalah definisi Islam secara istilah. Kemudian agama Islam ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama Islam itu sendiri, yang kedua adalah iman, yang ketiga ihsan. Dan setiap tingkatan memiliki rukun. Dan rukun Islam yang pertama yang kemarin kita bahas adalah syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan makna dari syahadah alla ilaha illallah maknanya lah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memiliki 2 rukun. Yang pertama adalah nafi, yaitu penafian seluruh sembahan selain pada Allah. Yang kedua adalah isbat, yaitu penetapan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kita juga membahas tentang makna syahadah Muhammad Rasulullah SAW, yang maknanya adalah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa jazar wa alla yu'badallah illa bima syara'ah. Dan makna syahadah anna Muhammad Rasulullah adalah mentaati di dalam apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan membenarkan apa yang beliau kabarkan dan menjauhi apa yang beliau larang dan peringati. Wa alla yu'badallah illa bima syara'ah, dan tidaklah disembah Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah disyariatkan. Kemarin kita ditanya tentang saya ditanya tentang apa? Pembatal syahadah Muhammad Rasulullah. Saya katakan kalau ada orang meyakini tidak wajib mengikuti Rasulullah SAW, tidak wajib mengikuti perintah Rasulullah SAW, maka dia batal syahadat anna Muhammadar Rasulullah SAW. Yang kedua adalah orang-orang yang melakukan ibadah bukan berdasarkan syariat dari Nabi SAW. Saya tambahkan kalau ada orang yang meyakini dia boleh keluar dari syariat Nabi kita Muhammad SAW, juga dapat membatalkan apa? Syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Karena ada sebagian orang mengatakan kalau sudah mencapai derajat tingkatan tertentu sudah lepas dari apa? Syariat. Sudah lepas dari syariat. Dan ini adalah kekufuran. Dan inilah termasuk pembatal syahadah alla ilaha illallah. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam rukun yang kedua, yaitu salat. Begitu pula rukun yang ketiga, zakat. Beliau rahimahullahu taala melanjutkan wa dalilus salat wa zakat wa tafsiru tauhid qauluhu ta'ala, dan dalil rukun yang kedua salat dan rukun yang ketiga yaitu
zakat. Dan juga penafsiran makna tauhid, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Ya, dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang kita telah hafal, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus. Dan ini adalah apa? Tafsir dari tauhid. Tafsir dari tauhid. Karena tauhid adalah mengikhlaskan ibadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian wa yuqimus shalah, dan mereka supaya mereka mendirikan salat. Wa yutuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dan inilah apa? Inilah dalil bagi rukun yang kedua dan ketiga, yaitu salat dan juga zakat. Maka seorang muslim maka wajib salat. Wajib salat. Wajib meyakini bahwasanya salat itu wajib. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dari ayat yang kita telah baca, begitu pula Rasulullah SAW juga bersabda, "Buniyal Islam alal khams", ya, salah satunya adalah iqamis shalah, ya, bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 rukun, salah satunya adalah menegakkan salat. Dan para ulama telah ijma, sepakat bahwasanya salat itu wajib. Makanya barang siapa yang meyakini, perhatikan, barang siapa yang meyakini salat itu tidak wajib, maka para ulama telah sepakat dia hukumnya kafir. Misalnya ada orang nih, ya, berkata, ya, salat itu enggak wajib katanya. Dan itu adalah keyakinan saya. Ini hukumnya apa? Kafir. Dan ini sepakat para ulama. Sepakat para ulama bahwasanya orang yang menolak kewajiban salat itu adalah kafir. Karena kenapa? Karena salat itu adalah perkara yang telah jelas. Ya, ma'lumun minad-din bid-darurah, kata para ulama. Yaitu perkara salat itulah perkara yang telah jelas dari agama Islam. Sampai anak TK kalau disuruh apa? Ya, nyebutin rukun Islam ada 5, bisa nggak nyebutin? Salah satunya apa? Salat gitu. Nah, maka barang siapa yang mengatakan salat itu tidak wajib, meyakini salat itu tidak wajib, maka dia kafir. Kemudian yang kedua, para ulama berselisih. Kalau ada apa? Orang yang meyakini salat itu wajib, tapi meninggalkannya karena tanpa uzur, sepertinya seperti malas atau karena kesibukan, pokoknya sengaja ninggalin salat. Ya, dia masih meyakini salat itu wajib, tapi sengaja ninggalin. Hukumnya apa? Hukumnya para ulama berselisih. Ya, memang benar ada ulama yang apa? Mengatakan kafir. Ya, seperti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dan juga kebanyakan para ahlul hadis. Bahkan diriwayatkan, dinukil dari kebanyakan para sahabat. Mereka para sahabat ya memandang, ya, sebagaimana dalam asar yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi berdasarkan perkataan Abdullah bin Syakik, ya, dia berkata, kana ashabu Rasulillah SAW la yaruna syai'an minal a'mal tarku kufrun ghairu shalah. Ya, kata Abdullah bin Syakik, dahulu para sahabat Rasulullah SAW tidaklah memandang sesuatu dari amal perbuatan yang meninggalkannya adalah kekufuran kecuali sholat. Artinya apa? Ya, para sahabat memandang bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur maka hukumnya kafir, seperti itu. Dan ini pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala dan juga pendapat ulama Najd, ya, ulama-ulama sekarang, ya, di Mamlakah Saudi Arabia, ya, seperti Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, Syekh bin Baz,
Syekh Fauzan dan sebagainya, ya, rahimahumullah ajmain wa hafizullah, yang masih hidup seperti itu. Mereka mengatakan apa? Kafir. Dalil-dalilnya kuat ya. Seperti misalnya sabda Rasulullah SAW, al-ahdu bainana wa bainahum shalah, wa man taraka faqad kafar. Ya, perjanjian kami dengan mereka itu orang-orang kafir adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya maka telah kafir. Jadi perkaranya Masya Allah, bukan perkara yang mudah. Ya, pendapat jumhur ulama mengatakan enggak kafir. Tidak kafir, tapi dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Ya, jumhur ulama, kebanyakan para ulama seperti Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga ulama-ulama yang lain, kebanyakan para ulama mengatakan tidak kafir, tapi apa? Melakukan dosa besar. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dosa orang yang meninggalkan salat itu para ulama sepakat lebih besar dosanya daripada orang yang membunuh. Orang ngebunuh dosanya gede ya ikhwah. Tapi orang ninggalin salat dosanya lebih besar lagi. Lebih besar lagi ya dosa orang yang minum khamr. Lebih besar daripada dosa orang yang berzina. Lebih besar lagi dosa orang yang merampok, mencuri. Lihat, bayangkan, itu dosa. Ninggalin sholat secara apa? Sengaja. Kebanyakan apa? Kaum kita ini, ya, saudara kita nggak ngerti tentang ini, nggak belajar masalahnya. Sekiranya mereka belajar, mungkin mereka ya akan mengerjakan sholat. Sampai para ulama berselisih pendapat dalam hukuman orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Ya, kalau jumhur seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala dipanggil itu, disuruh taubat. Kalau nggak mau taubat, hukumannya dia apa? Dibunuh. Allah musta'an. Dibunuh. Haddan. Dibunuh haddan. Dihukum, dibunuh secara hukum had. Imam Ahmad mengatakan apa? Dibunuh riddatan, karena dia telah murtad. Allah musta'an. Kalau Imam Abu Hanifah dipenjara sampai mau sholat. Bayangkan seperti itu. Tapi antum jangan sembarangan ya, misalnya orang nggak ninggal selesai bunuh gitu, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini yang negakin siapa? Pemerintah, ya, waliul amr, pemimpin. Karena hukum had itu yang menegakkan adalah waliul amr. Artinya ini menunjukkan apa? Pentingnya sholat ya ikhwah. Pentingnya sholat. Jangan sampai apa? Kita sia-siakan. Memang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman nanti ya di akhir itu banyak orang yang menyia-nyiakan. Wa khalafa min ba'din khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat wa kana yalqawna ghayya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam akhir-akhir ya, wa khalafa min ba'din khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Mereka apa? Mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti apa? Syahwat. Nanti akan ada generasi ya yang mereka itu menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Wasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan mendapatkan ghayya, kesesatan. Nah, makanya di sini ya kita para orang tua nih, para orang tua harus sabar. Ya, harus sabar benar-benar. Nyuruh apa? Nyuruh anak-anak kita yang udah nikah nih, ya, udah punya anak, suruh sabar, memang berat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kata Allah, perintahkan keluarga kalian untuk salat dan bersabarlah di atasnya, karena berat. Ayat Rasulullah SAW, apa? Muru auladakum bis-salat wa hum 7 sinin wadribuhu 'alaiha wa hum abna 10 sinin, kata Rasulullah. Perintahkan anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka kalau mereka sudah mencapai 10 tahun. Kalau disuruh nggak mau, ya udah umur 10 tahun disuruh salat nggak mau, boleh dipukul. Tapi pukulan yang tidak mencederai.
pukulan kasih sayang. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah apa? Sedikit tentang salat. Kemudian zakat, ya. Zakat ini juga wajib ya bagi orang-orang yang memiliki kemampuan, ya, dan macam-macam zakat itu apa? Bermacam-macam. Ada zakat harta, ada zakat apa? Pertanian, ada zakat apa? Masyiyah, yaitu hewan ternak, dan itu semua ada aturannya dibahas dalam kitab fikih. Maka orang yang punya duit, harta sudah sampai nisab dan haul, maka wajib dikeluarkan apa? Zakatnya. Kemudian wadalil siyam. Kemudian apa? Dalil puasa. Rukun yang keberapa ini? Keempat. Dalilnya apa? Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ikhwati fillah, ya kita sekarang ini sudah diambang ya pintu bulan Ramadan, dan kita akan segera meninggalkannya. Maka kita introspeksi diri kita, apakah ya puasa yang kita lakukan sudah bisa menjadikan diri kita lebih bertakwa lagi atau belum? Dan takwa ikhwati fillah artinya lah ya kita mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan segala macam kemaksiatan atas petunjuk cahaya dari Allah karena kita takut akan adabnya. Itulah takwa. Bagaimana dikatakan oleh Talq bin Habib rahimahullah taala. Nah, ini kita introspeksi diri kita. Apakah kita ini di bulan Ramadan bertambah apa? Bertambah ibadah kita, bertambah semangat ibadah kita, baca Quran, salat malam dan sebagainya? Apakah di akhir bulan Ramadan ini bertambah kepedulian kita, kedermawanan kita? Apakah di akhir bulan Ramadan ini bertambah kita bisa menahan hawa nafsu kita, mengontrol hawa nafsu kita, bersabar atau tidak? Apakah keikhlasan kita itu bertambah? Karena puasa Allah mengajarkan keikhlasan kita semua. Maka kalau misalnya kita masih seperti itu, buru-buru kita perbaiki. Perhatikan, ya, buru-buru kita perbaiki, karena kita masih berapa hari ini masih berjumpa bulan Ramadan. Karena kita yakin bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu belum sempurna. Makanya kita harus buru-buru perbaiki. Kalau misalnya sudah Allah beri taufik untuk mengerjakan semua ibadah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka hendaknya kita pertahankan. Kalau bisa kita tambahkan amal soleh kita. Kenapa? Karena ibadah itu dilihat di akhirnya. Innamal a'mal bil khawatim, kata Rasulullah. Sesungguhnya amalan-amalan itu dilihat di akhirnya, ikhwan. Gimana seperti itu? Kemudian kita banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar. Baik. Kemudian dalil haji. Kemudian rukun kelima dalil haji adalah qaulu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, ini bagi orang yang mampu, ya, maka wajib dia berhaji. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 97, Allah berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan suatu dari semesta alam. Baik, ini adalah apa? Selesai kita martabah yang pertama bersama rukun-rukunnya. Sekarang kita masuk martabah saniyah, ya, yaitu kedudukan yang kedua
dalam agama Islam, yaitu al-iman, ya, yaitu iman. Dan iman ini juga mempunyai rukun, yang dimana kata Syekh rahimahullahu taala, ya, al-martabatu asaniyatu al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Ya, yang selanjutnya adalah iman, dan dia memiliki 70 sekian cabang. Halaman 22 yang punya apa? Yang punya buku sakunya. Halaman 22. Iman memiliki 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Artinya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan yang paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan, dan malu termasuk cabang dari keimanan. Nah, sini. Maka ini adalah iman. Dan iman makna secara bahasa adalah tasdiq, ya, adalah membenarkan iman itu. Ya. Iman itu secara bahasa tasdiq adalah membenarkan. Adapun secara istilah menurut para ulama Ahlussunnah apa? I'tiqad bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Ya, ini iman menurut apa? Ahlussunnah wal jamaah. Yaitu iman Allah meyakini dalam hati. Ya, kemudian apa? Mengucapkan dengan lisan, kemudian yang ketiga mengamalkan dengan anggota badan kita ini. Ini adalah iman, ya, ini adalah iman. Dan kata Rasulullah, dia mempunyai 70 lebih cabang. Ya, yang paling tinggi apa? Qaul la ilaha illallah. Yang terendah adalah imatatul adza anit tariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya su'batun minal iman. Kemudian rasa malu juga adalah bagian dari apa? Keimanan. Makanya yang enggak punya malu, enggak punya iman. Atau kurang imannya. Dan malu ini, ya, rasa malu ini yang merupakan cabang dari keimanan adalah malu yang terpuji. Yang membawa seorang itu, ya, malu untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Malu untuk berbuat perbuatan yang menyelisih syariat, seperti itu. Adapun malu yang menghalangi seorang dari apa? Ketaatan atau menuntut ilmu, itu adalah malu yang tercela. Wajib ditinggalkan, enggak boleh. Ya, kata ulama, ya, la yata'allamul ilma al-mustahyin wal mustakbir. Ada para ulama apa? Gak bisa nuntut ilmu, gak bisa belajar ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Ini malu di sini malu yang tercela. Mau nanya malu. Jadi nggak tahu mau nanya malu. Padahal salah satu kita mendapatkan ilmu itu yang terbanyak bertanya. Gitu. Malu tanya. Gak dapat ilmu. Seperti itu. Nah, orang yang sombong dia itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong apa? Dia nolak kebenaran, dan merendahkan manusia. Gak dapat ilmu. Seperti itu. Nah, antum nih, nanti jangan malu ya. Ya, ada hadiah banyak nih. Dengan syarat apa? Jawabannya benar. Ya udah, nggak ngapal matan deh. Tapi kalau ada yang hafal, tafadhol. Kalau nggak ada nanti Anda kasih apa? Pertanyaan. Seperti itu. Yes, amin. Itu ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk apa? Ke rukunnya. Wa arkanuhu sittatun. Rukunnya ada 6. Apa aja? Coba ini, adik-adik nih. Ayo, rukun iman ada berapa? Ada 6, coba sebutin. Ayo.
Heeh. Heeh. Masya Allah. Ini kasih ini deh. Kasih peci ya. Nomor berapa ya palanya? Hah? Nomor berapa? 6. Waduh, kayaknya nggak ada nih nomor 6 nih. Oh, iya buat abangnya ya. Adanya 8 semua. Gede-gede. Oh, ya udah nih. Silakan. Ya. Ya. Salah. Baik. Barakallahu fi ya. Masya Allah, barakallahu fi. Nah ini ya, rukun iman itu ada 6. Yang pertama antuk minabillah ya, engkau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ya, beriman pada Allah Subhanahu wa taala ya, saya ringkas ini, ya mengandung 4 perkara. Nih, perhatikan. Yang pertama adalah al-iman biwujudillah. Jadi iman pada Allah itu mengandung apa? 4 perkara. Yang pertama, beriman, membenarkan, meyakini, ya, mengikrarkan bahwasanya Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Walaupun kita banyak yang lalai, ya. Kita yakini Allah ada tapi kita masih berbuat maksiat. Bahkan Allah melihat kita tapi kita masih lalai, seperti itu. Dan ini ya keyakinan bahwasanya Allah itu ada itu banyak dari manusia meyakininya. Bahkan hanya sedikit yang mengingkarinya. Seperti siapa? Seperti Fir'aun. Tapi mengingkari secara lisan saja. Ya. Mengingkari secara lisan. Ada hatinya meyakini. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 14, Allah berfirman tentang Fir'aun dan juga konco-konconya ya. Allah menceritakan tentang mereka, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menolak dengannya itu dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dengan mukjizat yang Allah turunkan melalui tangan Nabi Musa alaihissalam. Wastaiqanatha anfusuhum, akan tetapi apa? Hati mereka meyakininya. Ya, tapi mereka menolaknya karena apa? Zulman, karena kezaliman, wa uluwa, dan kesombongan. Makanya ikhwati fillah, ya kesombongan dan kezaliman itu akan menghalangi seorang dari hidayah. Walaupun dia tahu itu benar, tapi karena sombong, karena zalim, ikhlas, ya tertutup pintu hidayah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah apa? Yang pertama iman biwujudillah. Yang kedua al-iman bi rububiyatillah. Ya, mengimani rububiyatillah. Rububiyatillah itu apa sih? Bahwasanya seorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah Rabb, Allah Tuhan kita. Ya, yang menciptakan kita, yang maha kuasa dan yang maha mengatur alam semesta ini. Ya. Ini wajib kita meyakininya. Dan orang-orang Arab jahiliyah dulu meyakini rububiyatil Allah. Ya, rububiyah. Kemarin Anda enggak nyebutin tauhid itu. Macam-macam tauhid, ya. Bahwasanya macam-macam tauhid itu ada 3. Yang pertama tauhid rububiyah, artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah yang sang pencipta, Allah lah yang maha kuasa, dan Allah lah yang maha mengatur alam semesta. Itu makna apa? Tauhid rububiyah. Nah, termasuk beriman pada Allah adalah meyakini rububiyatillah. Bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan ini semua. Allah lah yang menguasainya, dan Allah lah yang mengatur alam semesta ini, memberi rizki, menghidupkan, matikan dan sebagainya. Ya, dan ini telah diakui oleh orang-orang jahiliyah. Tapi mereka tidak mengimani yang ketiga, ya, yaitu beriman kepada uluhiyatillah. Dan ini jenis ya pembagian tauhid yang kedua. Yang pertama apa? Tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Artinya tauhid uluhiyah itu adalah ifradullah ta'ala bil ibadah,
yaitu mentauhidkan Allah, mengisakan Allah dalam beribadah, tidak menyekutukannya. Maka termasuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, kita meyakini bahwasanya Allah lah zat satu-satunya sesembahan kita, yang wajib kita esahkan dalam beribadah, tidak boleh kita sekutukan. Paham? Seperti itu. Itu hakikat dari beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalnya seorang beriman dengan rububiyah saja belum memasukkan ke dalam Islam, sampai dia mengimani uluhiyatillah, yaitu bahwasanya Allah lah yang berhak disembah dan tidak disekutukan. Kemudian yang ketiga mengimani keempat mengimani asma dan sifat Allah, yaitu nama-nama dan sifat Allah. Jadi kita wajib mengimani bahwasanya Allah walillahil asmaul husna fad'u biha. Wajib kita meyakini bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat. Allah berfirman, Allah memiliki nama yang husna, yang paling bagus. Maka berdoalah dengannya. Maka wajib kita apa? Mengimaninya. Nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita tolak. Ya, jangan sampai kita tolak. Karena dalam permasalahan asma dan sifat ini, ya, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, itu tersesat dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok Mu'attilah. Kelompok Mu'attilah ini adalah kelompok yang mereka menolak nama dan sifat Allah. Imma secara keseluruhan, mereka meyakini Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Itu seperti Jahmiyah itu seperti itu. Jahmiyah mengatakan Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Maka kata para ulama, Jahmiyah menyembah Tuhan yang tidak ada. Nah, kalau misalnya suatu zat nggak ada nama, nggak ada sifatnya, apa namanya? Suatu yang kosong. Paham nggak santu? Yang ngantuk jangan salah paham. Itu orang Jahmiyah seperti itu. Meyakini Allah nggak punya nama, nggak punya sifat pula. Makanya orang Jahmiyah menyembah sesuatu yang tidak ada. Nah, ada yang menolak sebagian, ya, ada yang menolak sebagian. Jadi ditetapkan sebagian nama dan sebagian sifat saja. Ada yang menolaknya dengan cara mentakwil seperti itu. Pembahasannya lebih dalam nanti insya Allah ya di pembahasan asma wa sifat ya. Kemudian kelompok yang kedua yang tersesat adalah musyabbihah, yaitu kelompok yang apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Ini sesat. Ya, mengatakan tangan Allah seperti tangan saya gitu misalnya. Ini sesat, nggak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa samiul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ya, seperti itu. Ya. Makanya ahlu sunnah itu menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ta'til, tanpa menolaknya, tanpa meniadakannya, wala tamsil, tanpa menyamakannya, wala tahrif, tanpa memalingkan maknanya. Seperti itu. Wala tashbih, tidak menyerupakan, wala takyif, tidak pula membagaimanakan. Gimana sih? Seperti itu. Pokoknya wajib kita apa? Menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah yang tidak serupa dengan makhluknya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, kemudian setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita beriman kepada malaikat. Dan beriman pada malaikat itu mengandung beberapa perkara. Yang pertama seperti itu, beriman atas keberadaan malaikat, maka wajib kita meyakini malaikat itu ada. Jangan seperti orang-orang yang intelek gitu katanya,
Ya, dia nggak percaya adanya malaikat. Mereka bilang malaikat itu hanya apa? Keinginan baik dari diri manusia saja gitu, seperti itu. Nah, ini keliru. Ya. Malaikat itu ada. Makanya Allah berfirman ya di dalam Al-Qur'an mensifatkan malaikat yang mereka memiliki sayap. Memiliki sayap. Malaikat Jibril aja sayapnya ada berapa, yo? Berapa? 600. Ahsan. Di sini. Ini. Nomor 8 semua enggak apa-apa ya. Buat nanti Bapak ya. Masyaallah barakallahu fiik. Malaikat Jibril 600, bayangkan. 600. Saddal ufuk kata Rasulullah. Kalau menutupi ufuk saking besarnya. Insyaallah. Maka wajib kita meyakini adanya malaikat. Terus yang kedua adalah meyakini dengan apa yang kita ketahui ya namanya. Ya, nama-namanya secara terperinci. Ya, dan mengimani dengan para malaikat secara global yang tidak kita ketahui nama-namanya. Karena malaikat itu apa? Banyak ikhwah. Malaikat itu bukan 10. Ya. Bukan 10. Berapa jumlah malaikat? Hah? Wah. Yang tahu hanya Allah saking banyaknya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa yang mengetahui jumlah tentara Allah itu malaikat Allah kecuali Ia. Saking banyaknya. Ya. Dalam hadis yang sahih itu di atas langit itu ada Baitul Ma'mur, ya, di atas langit itu ada Baitul Ma'mur. Kalau di bumi ada Baitullah Ka'bah. Ya, di atas langit sana ada Baitul Ma'mur yang para malaikat datang beribadah. Itu setiap hari itu datang 50.000 malaikat. Nanti setelah selesai beribadah pulang, keluar lagi, datang malaikat yang baru lagi. Setiap hari seperti itu 50.000. Masya Allah, banyak sekali. Seperti itu. Maka kita mengimani secara global. Kalau kita nggak tahu namanya. Kemudian apa? Yang ketiga, al-iman bima alimna min sifatihim. Mengimani dengan apa yang kita ketahui dari sifatnya. Kemudian yang keempat, mengimani dengan apa yang kita ketahui dari tugas-tugasnya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis. Kemudian beriman kepada kitab. Ya, beriman kepada kitab. Dan beriman kepada kitab ini ya mengandung beberapa perkara. Kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mengimani bahwasanya turunnya kitab-kitab tersebut berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala secara benar. Wajib kita meyakini bahwasanya kitab-kitab ya yang Allah turunkan itu benar adanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wajib kita meyakini ya dengan apa-apa yang kita ketahui nama-namanya. Seperti apa? Seperti Al-Quran, seperti Injil, seperti Zabur, seperti Suhuf Ibrahim dan sebagainya. Ya. Kemudian kita imani secara global kitab-kitab yang kita tidak ketahui namanya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, membenarkan apa yang sahih, yang sah dari kabar-kabarnya. Ya, seperti apa yang dihabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran semuanya sahih, semuanya benar. Karena Al-Quran Allah jaga. Maka ya termasuk kekafiran sebenarnya itu kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran itu sudah berubah, sudah dikurangi. Dan mengatakan kami mempunyai Al-Quran 3 kali lebih tebal daripada mushaf sekarang, namanya mushaf Fatimah. Siapa nih? Syiah. Seperti itu. Baik. Ini ya, itu Al-Quran. Kemudian Injil, Zabur itu tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau misalnya itu benar, maka kita yakini. Kalau misalnya nggak benar, ya maka tidak perlu kita yakini, gitu. Karena apa? Taurat, Injil telah dirubah-rubah oleh tangan ahlul
kitab. Nah, kemudian yang keempat, wajib mengamalkan dengan hukum-hukum yang ada di dalam kitab tersebut, di dalam Al-Quran, selama tidak dinasakh. Artinya tidak dinasakh itu tidak diangkat hukumnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya muhkam, tetap di situ. Maka wajib kita amalkan. Nah, kemudian yang selanjutnya beriman pada Rasul-Rasulnya, ya, dan beriman kepada Rasul itu mengandung 4 perkara. Ya, ini catat nih. Nanti ada pertanyaan nih, ya. Yang pertama, bahwasanya wajib kita meyakini bahwasanya risalah yang Allah berikan kepada mereka adalah hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh kita dustakan. Barang siapa yang mendustakan satu saja, ya, misalnya beriman kepada seluruh rasul tapi tidak beriman kepada 2 orang rasul, yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Maka dia dianggap telah mendustakan seluruh para rasul. Ini siapa ini yang kayak gini nih? Orang apa? Orang Yahudi. Enggak beriman pada Nabi Isa, ya, dan tidak beriman pada Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang beriman pada seluruh rasul, tapi enggak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Seperti orang apa? Orang Nasrani. Pada hakikatnya mereka telah mengingkari seluruh rasul. Perhatikan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat Asy-Syu'ara ayat 105. Ya, surat Syu'ara ayat 105. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kaum Nabi Nuh. Allah berfirman, kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? Kaum Nabi Nuh telah mendustakan al-mursalin. Al-mursalin ini jamak, ya, dari mursal, jamak taksir. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Kalau saya tanya, yang diutus oleh Allah kepada kaum Nuh siapa? Berapa orang rasul? Berapa orang? Ditanya kok. Tapi nggak ada dianya. Cuma satu, siapa? Nabi Nuh saja. Yang Allah utus kepada apa? Kaum Nabi cuma Nabi Nuh saja. Pada saat, ya, di zaman Nabi Nuh itu pertama kali terjadi kesirikan. Sebelum zaman Nabi Nuh belum terjadi kesirikan. Itu bagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah ini Allah mengabarkan apa? Kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul. Padahal Allah cuma mengutus siapa? Nabi Nuh. Menunjukkan siapa? Menunjukkan barang siapa yang mendustai satu rasul saja, maka seakan-akan dia mendustakan seluruh para rasul. Seperti itu. Paham? Naam. Terus yang kedua ada, ya, mengimani dengan apa yang kita ketahui namanya, ya, nama-namanya seperti dalam Al-Qur'an, ya, disebutkan. Kemudian mengimani, ya, nama secara global para nabi dan para rasul yang kita tidak, ya, kita ketahui nama-namanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak semuanya Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, membenarkan apa yang sahih, yang sah dari mereka, dari penghabaran yang mereka, ya, sampaikan. Nah, ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan apa? Beriman pada Rasul. Kemudian beriman pada hari akhir. Ya. Beriman pada hari akhir mengandung 3 perkara. Ya, yang pertama adalah mengimani al-ba'ats. Wajib kita mengimani apa? Hari kebangkitan. Bahwasanya nih kita hidup kemudian wafat nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barang siapa yang mengingkarinya dia kafir. Ya, kafir. Kemudian yang kedua, mengimani hisab dan jaza. Artinya mengimani, ya, hari penghisaban, perhitungan dan pembalasan nanti di yaumul qiyamah. Ketika orang dibangkitkan,
manusia dibangkitkan, jin dan manusia dibangkitkan, maka akan Allah hisab. Allah akan ganjar. Imma Allah masukkan ke dalam surga atau neraka. Kemudian yang selanjutnya ya, mengimani tentang surga dan neraka. Mengimani surga dan neraka ini termasuk apa? Beriman pada hari akhir. Dan kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, dan juga dimasukkan beriman ke dalam hari akhir adalah beriman dengan fitnatul kubur. Beriman dengan fitnah al-kubur. Karena ada sebagian ya orang mengingkari fitnah kubur gitu. Ya, katanya hadisnya ahad, padahal fitnatul kubur hadisnya mutawatir. Ya, mengatakan seperti itu. Saya nggak meyakini apa fitnah kubur. Fitnah kubur itu adalah ujian ya yang dihadapi manusia di alam kuburnya. Imma dia akan mendapatkan taman-taman surga atau malah tercemplung di dalam apa? Lubang-lubang neraka. Allah sempitkan kuburannya seperti itu. Ini wajib kita yakini. Jangan gitu lah. Coba tuh dibuka itu apa? Kuburan tuh kan gak ada apa-apa. Ya jangan seperti itu. Karena fitnatul kubur itu di alam barzah. Di alam barzah. Alam barzah itu beda dengan alam dunia. Ya. Beda dengan alam dunia, ikhwah. Perhatikan. Terkadang Allah tampakkan, terkadang Allah tampakkan. Dan anak pernah diceritakan oleh Ustazuna Ustaz Abdul Hakim bin Abdad hafizahullah taala wa ra'ah ya. Dia pernah cerita ada orang dukun ya dikubur, kemudian karena ada masalah dibuka apa? Dibuka kuburannya, ternyata di dalam kuburnya sedang apa? Sedang duduk seperti ini dan kain kafannya terbakar dan penuh darah seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Jadi terkadang apa? Ditampakkan. Terkadang. Makanya fitnatul kubur itu di alam barzah, bukan di dunia. Kalau antum gali enggak? Kalau misalnya fitnatul kubur di dunia, maka gimana orang yang meninggal tenggelam di laut? Orang yang dimakan oleh hewan buas, orang yang kebakar jadi abu. Ada yang sering nanya gitu, Ustaz gimana Ustaz? Orang yang tenggelam matinya kemakan ikan paus atau kemakan singa atau terbakar, itu gimana ininya? Fitnah kuburnya kan nggak dikubur Ustaz. Nah, fitnah kubur itu di mana? Di barzah, ya. Perbatasan antara alam dunia dan alam akhirah, nggak bisa keluar kemana-mana. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai mereka dibangkitkan. Jadi nggak ada hantu-hantu gentayangan itu, ya, nggak ada. Enak banget dia bisa ini, gitu, ya, seperti itu. Baik. Kemudian yang terakhir apa? Beriman kepada takdir. Dan ini wajib ya, wajib kita imani. Bahwasanya segala sesuatu itu telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Dalam hadis riwayat Muslim itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan beriman kepada takdir itu mengandung 4 perkara. Ya, mengandung 4 perkara. Yang pertama adalah ya, beriman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala secara global dan secara terperinci. Artinya begini, ikhwah. Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu sudah Allah ketahui. Yang telah terjadi dahulu dan yang sekarang dan yang akan datang itu tidak terlepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Alkitab. Ya, artinya segala sesuatu itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Ya. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kalau kita ya
terkena musibah, ya, atau saudara kita terkena musibah, maka salah satu faktor yang dapat menegarkan kita, menyabarkan kita adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis hal tersebut di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Faedahnya apa, ikhwah? Faedahnya adalah agar kita tidak terlalu sedih atas sesuatu yang menimpa kita, ya, musibah menimpa kita, karena kita ketika sudah meyakini bahwasanya itu telah tertulis, ya, maka dapat menegarkan kita, ya, dapat menegarkan kita, dan juga tidak terlalu membuat kita sombong atau ujub terhadap diri kita ketika kita berhasil mendapatkan sesuatu, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena itu semua sudah Allah Subhanahu wa taala telah catat. Naam, seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga, beriman, ya, bahwasanya seluruh makhluk itu, ya, bisa terjadi atau suatu kejadian itu bisa terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masyiah. Yang pertama kata para ulama, ya, ini rukun beriman pada qadar, takdir. Yang pertama ilmu, yang kedua apa? Alkitab. Yang ketiga apa? Masyiah. Masyiah itu kehendak, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, bahwasanya semua yang terjadi, yang ada di alam semesta ini, itu semua sudah diciptakan oleh Allah. Jadi al-khalq, kata para ulama, al-khalq. Jadi perbuatan taat itu sudah Allah yang menciptakan. Perbuatan maksiat telah diciptakan. Perhatikan, tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah. Kalau Anda tanya, yang nyiptain iblis siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua terjadi yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Nah, ini adalah apa? Tentang qadar. Dan dalilnya di sini, ya, kita harus ini. Maaf ya kalau kepanjangan ini, karena kita tinggal beberapa hari lagi. Kemungkinan kalau hari Selasa maka besok terakhir. Kalau misalnya Rabu, maka masih dua kali. Kita belum bahas asal salis, kita belum bahas pondasi yang ketiga. Jadi mohon maaf, sabar ya, sabar. Nah, kata beliau, ya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau meyakini dengan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Wa dalilu ala hadhil arkan as-sittah qaulu ta'ala laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Wa dalilul qadar qaulu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nah, ini dalil dalil rukun iman. Ya, dalil rukun iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam, ya, surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian. Akan tetapi sungguhnya kebaktian itu adalah beriman pada Allah, kemudian kepada malaikat, kemudian kepada kitab, dan kemudian kepada nabi. Ya, seperti itu. Nah, ini apa? Rukun iman disebutkan 5 saja di sini. Kemudian
tentang rukun yang keenam, yaitu dalil takdir, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qamar ayat 49. Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap sesuatu kami ciptakan dengan ukuran, yaitu dengan takdir. Kemudian yang selanjutnya martabah salisah al-ihsan. Ya. Tingkatan yang ketiga ihsan. Antum sering dengar nama ihsan ya? Apa arti ihsan? Secara bahasa diddul isaah. Ihsan itu secara bahasa lawan dari perbuatan buruk. Artinya ihsan itulah perbuatan baik. Al-muhsinin itu orang yang banyak melakukan perbuatan baik. Dan ihsan ini adalah termasuk dalam rukun atau tingkatan dalam agama Islam, bahkan dia adalah apa? Martabat yang tertinggi. Gitu. Martabat yang tertinggi. Kata para ulama, ya, mudah-mudahan enggak bingung ya. Kalau orang yang sudah ihsan berarti otomatis dia adalah orang yang beriman dan orang yang muslim. Kalau orang yang beriman, dia otomatis orang muslim, Islam, tapi belum tentu dia ihsan, mencapai derajat ihsan. Dan orang yang muslim saja belum tentu mencapai derajat apa? Mukmin atau iman atau ihsan. Kenapa? Jangan bingung ya, karena kalau Islam, iman, ihsan kalau digabungin, kalau Islam itu artinya apa kemarin? Bukan. Kalau misalnya Islam, iman, digabungin, maknanya apa? Islam itu adalah amalan-amalan yang lahir, yang nampak, yang zahir. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, salat, syahadat, salat, puasa, haji, zakat, nampak. Sedangkan iman apa? Adalah amalan-amalan yang berkaitan dengan keyakinan. Makanya ada orang-orang yang sudah sholat, tapi dia belum beriman. Ada enggak? Ada. Orang-orang munafik. Atau orang-orang yang baru masuk Islam yang keimanannya masih sedikit. Ya, seperti itu. Tidak dimutlakkan bagi dia apa? Orang yang mukmin. Seperti itu. Wallahu a'lam, seperti itu. Paham ya? Makanya ketika orang-orang Arab kampung kata, qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an ya, orang-orang Arab Badui itu berkata apa? Ya, kami telah beriman. Kata Allah, katakanlah kalian belum beriman, tetapi katakanlah kami baru Islam saja. Walamma yadkhulul imana fi qulubihim, karena belum benar-benar masuk keimanan pada kalian. Makanya ihsan ini derajat yang paling tinggi ini. Yang kata Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimahullah taala, ya, makna ihsan itu adalah nihayatul ikhlas, puncak dari keikhlasan. Puncak dari keikhlasan. Makanya di sini Syekh mengatakan apa? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh, al-ihsan rukun wahid, dia mempunyai satu rukun saja. Apa itu? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Rukun ihsan cuma satu saja. Itu rukunnya adalah apa? Engkau beribadah seakan-akan engkau melihatnya. Jadi seorang beribadah seakan-akan melihat Allah. Ya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Nah, ini rukun ihsan, yaitu yang cuma satu, seorang beribadah seakan-akan melihat Allah. Seakan-akan melihat Allah inilah ibadatut talab wasyauq. Yaitu ketika seorang beribadah penuh pengharapan
penuh kerinduan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beribadah seakan-akan melihat Allah akan apa? Akan ikhlas, akan khusyuk. Dan ini sulit sekali. Wah, sulit. Orang yang beribadah seperti ini adalah orang-orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nggak mungkin, maka kata Rasulullah SAW, ketahuilah bahwasanya Allah melihat kita. Ini aja sulit. Ini aja kadang sulit ya. Makanya orang yang ihsan tuh ya, itu senantiasa melakukan kebaikan terhadap sesama. Dia tidak akan mengganggu orang lain, bahkan banyak membantu orang lain, banyak berbuat baik. Kenapa? Ketika seorang meyakini Allah melihatnya, maka dia akan senantiasa berbuat baik, berbuat taat, walaupun sendirian di kamar. Dia tidak akan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Sulit atau mudah? Sulit ya ikhwan. Di jalan banyak maksiat, dia tunduk, insyaallah. Nah, ketika dalam ibadah orang yang merasa dia melihat Allah atau dia meyakini Allah melihat dia, apa yang terjadi? Dia akan khusyuk dalam ibadahnya. Dia akan ikhlas ketika dia beribadah dalam sholat. Ketika dia mau timbul riya, dia takut Allah melihat dirinya. Seperti itu. Nah, ini harus kita berusaha mencapai derajat ini, ikhwati fillah. Berusaha meraih derajat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Nahl ayat 128, "Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang ihsan, muhsinun. Jadi orang-orang yang bertakwa dan orang yang ihsan mendapatkan ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah secara khusus. Artinya ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah terhadap makhluknya secara khusus, itu Allah akan senantiasa menolongnya. Allah akan senantiasa menjaganya. Allah Subhanahu wa taala akan memenangkannya. Itu namanya ma'iyatul khassah. Bukan artinya Allah bersama dirinya, enggak. Qatifillah, bukan. Bersatu dengan dirinya, enggak, tidak. Dan kelak apa? Orang yang ihsan itu kelak akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, maka dia akan mendapatkan husna. Apa husna? Surga. Wa ziyadah. Apa ziyadah? Apa ziyadah? Ditafsirkan oleh para ahli tafsir, nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ikhwati fillah, kenikmatan di surga yang paling tinggi, perhatikan, kenikmatan di surga yang paling tertinggi adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah. Ya, walillahil matsalul a'la. Bagi Allah permisalan yang tinggi. Misalnya antum begini. Ya. Antum nih yang udah nikah ya. Pergi ngerantau. Ya, pergi ngerantau jauh. Pulang ya lama sekali enggak berjumpa dengan istri. Misalnya setahun lah. Istri yang sangat antum cintai, antum rindukan misalnya. Itu kalau ketemu tuh, walaupun antum bawa makanan yang enak, istri antum sedang makan yang enak, ya, minuman yang enak, atau sedang dalam keadaan yang paling enak, semuanya itu ditinggalkan, lupa semua. Dengan apa? Dengan perjumpaan. Atau kalau nggak punya istri, dengan sahabat ya, wah, sahabat yang baik, sahabat karib, yang benar-benar jujur mencintai kita. Lama nggak temu,
Ketemu kayak apa? Itu makanan kelas, sampai lupa makan. Sampai melupakan kenikmatan yang lain. Sayang kan nih? Benar apa enggak? Benar ikhwah. Apalagi kaum mukminin, orang-orang yang ihsan, yang merindukan perjumpaan dengan Allah, kelas. Ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua ya dimudahkan oleh Allah untuk bisa melihat wajahnya kelak di yaumul kiamat. Jadi seperti itu ikhwatillah. Nah, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala berfirman inna Allah wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin innahu huwas samiul alim. Dalam surah Syu'ara ayat 217 dan 220 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihatmu ketika kamu berdiri untuk salat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang yang sujud. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat kita, pergerakan kita, dan ketika kita sedang sujud. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tasluhu minhu min Qur'anin wala ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda id tufiduna fi." Yang artinya, kalian tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Qur'an, dan kalian tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atas kalian di waktu kalian melakukannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Mohon maaf, satu lagi dalilnya ya, yaitu dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ya dari sunnah, dalil dari sunnah adalah hadis Jibril dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini tentang dalil apa? Islam, iman, ihsan. Saya akan bacakan di sini ya. Rasulullah SAW ya bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah." Ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW, dzata yaumin, pada suatu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Tiba-tiba nampak kepada kami seorang yang putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'r, kemudian hitam rambutnya. Jadi ada orang asing ya, yang di situ bukan penduduk Madinah, belum pernah datang pada Rasulullah SAW. Kan berarti kan para sahabat ngiranya orang yang apa? Safar dong, gitu. Tetapi ternyata bajunya putih, rambutnya hitam, nggak ada debunya. Dalam riwayat Ibnu Hibban kalau nggak salah ya, itu jenggotnya lebat hitam. Perhatikan, ya. Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan apa? Jenggotnya lebat hitam. Berarti ikhwati fillah, jenggot itu bukan menandakan suatu yang buruk, bukan suatu yang jelek. Kenapa? Karena malaikat tidaklah berubah bentuk kepada jasad manusia kecuali dalam bentuk yang sempurna, yang indah. Makanya ya dalam hadis malaikat Jibril itu suka ya nyaru atau berubah jadi manusia seperti sahabat Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi ini seorang sahabat yang ganteng ya ikhwan. Gitu. Itu. Jadi apa? Jenggot ini, antum pakai jenggot nggak akan membuat antum buruk, bahkan akan menambah kejantanan antum. Itu bagi yang dimudahkan. Maka peliharalah jenggot, karena ini adalah hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Nah, kita lanjutkan. La yura alaihi atharu safar, tidak terlihat atasnya bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ia duduk ya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatahi ila rukbatahi, kemudian beliau menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala ya Muhammad, dan kemudian dia berkata, laki-laki ini, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah aku tentang Islam. Faqala, maka Nabi kita Muhammad SAW menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian Islam itu adalah engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke rumah Allah Subhanahu wa taala jika engkau mampu melakukan perjalanan kepadanya. Maka laki-laki ini berkata, sadaqta, engkau benar. Dia nanya, dia benarkan. Maka para sahabat pun berkata, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Maka kami heran kepadanya. Ia bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian membenarkannya. Ini ajib, heran ya. Kemudian qala akhbirni anil iman. Kemudian laki-laki ini pun bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antu'mina billah, engkau beriman pada Allah, wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Engkau beriman kepada malaikat, engkau beriman pada Allah dan kepada malaikat dan pada kitab dan pada rasul-rasul dan hari akhir, dan engkau beriman pada takdir yang baik dan buruk. Maka laki-laki ini pun menjawab lagi, sadaqta, engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan, maka kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kata Rasulullah SAW, ihsan itu engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Maka laki-laki ini pun bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, kabarkanlah kepadaku tentang sa'ah. Artinya kabarkanlah kepadaku tentang kapan tegaknya hari kiamat. Ya, maka kata Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentangnya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya apa? Saya nggak tahu. Begitu pula yang bertanya tidak mengetahui kapan tegak hari kiamat. Jadi kalau ada yang bilang hari kiamat tanggal berapa? 9, bulan 9, 2009. Terus apa lagi? 12, bulan 2, 2012. Ya Allah. Ini lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Dukun nggak boleh seperti itu ya. Karena tegaknya hari kiamat hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa akhbirni an amaratiha. Maka kata laki-laki ini, ya, maka kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Dan beliau hanya, Rasulullah SAW menyebutkan tidak semua tanda, hanya sebagian saja. Maka apa? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, antalidal amatu rabbataha. Yaitu pertama adalah kalau ada budak perempuan melahirkan tuannya. Artinya para ulama berselisih pendapat tentang penafsiran ini. Budak perempuan melahirkan tuannya. Sebagian mengatakan akan terjadi banyak perbudakan. Bahwasanya kaum muslimin banyak menguasai ya negeri-negeri orang kafir, kemudian terjadilah banyak perbudakan. Sampai akhirnya seorang amah melahirkan tuannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitab Fathul Bari mengatakan dia lebih condong pada pendapat akan banyak terjadi uquq walidain, akan banyak terjadi durhaka, anak durhaka kepada orang tuanya, seakan-akan ya anaknya itu adalah tuan, kemudian orang tuanya adalah budak atau babu. Terjadi nggak ya? Wah, terjadi. Ya, anak-anak kayak raja, kayak tuan, orang tuanya kayak budak, gitu. Makanya yang udah ngaji harus berbakti pada orang tua, ya seperti itu. Allah taala alam bisawab. Kemudian selanjutnya wa antarul khufatal uratal alata ri'a asyai yatatawwaluna fil bunyan. Kemudian engkau melihat orang yang tidak memakai alas kaki, urat, telanjang,
tidak berpakaian, alah yaitu miskin, fakir. Ya, ri'a asyai yaitu mereka mengembala kambing. Artinya kata para ulama, mereka adalah orang-orang rendahan, orang-orang hina. Tapi tiba-tiba yatatawwaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi. Berubah jadi apa? Orang kaya. Berubah menjadi para pemimpin. Padahal mereka adalah orang-orang hina, orang-orang susah, orang-orang bodoh. Kemudian mereka jadi pemimpin ya yang mengurusi orang banyak. Seperti itu. Dan intinya kata para ulama ya, tanda hari kiamat itu terbaliknya apa? Suatu keadaan. Segala sesuatu terbalik. Yang nanti puncaknya apa? Terbitnya matahari dari sebelah barat, terbalik. Gitu. Nah. Faqala Umar famadha, kemudian dia pun pergi. Falabisna malian, maka kami pun menunggu berapa waktu. Faqala, maka Rasulullah SAW pun berkata kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah kamu mengetahui siapa yang bertanya? Qultu Allah wa Rasul a'lam. Aku pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini faidah ya ikhwah. Kalau kita ditanya sesuatu hukum agama, nggak tahu nggak usah malu bertanya, menjawab nggak tahu. La adri, Allah wa Rasulu a'lam atau Allahu a'lam, seperti itu. Ya, nggak perlu malu. Karena kata para ulama, la adri nisful ilm. La adri mengatakan tidak tahu ketika kita ditanya tentang urusan agama, itu setengah dari agama. Setengah dari agama. Kenapa? Karena kalau misalnya antum mengatakan la adri, antum selamat. Tapi kalau antum berusaha menjawab, ya, bertakalluf, meratkan diri, kemudian salah, ya ikhwah, maka apa? Tanggung jawabnya adalah besar. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya dia adalah Jibril, datang pada kalian, yu'allimukum dinakum, datang pada kalian untuk mengajarkan agama bagi kalian. Makanya salah satu cara thariqah belajar mengajar yang baik itu adalah untuk saling tanya jawab, seperti itu. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Baik, sekarang waktunya pembagian hadiah. Yang ada yang hafalan, setor hafalan ada? Apa? Yang hafalan dapat baju koko. Baju koko. Ya. Ayo. Coba. Ya dari terusannya lah. Iya, terusannya. Terusannya belum disetor ya. Coba lihat. Baik. Sampai mana hafalannya? Kira-kira lah kata sampai anwal ibadah sana. Baik, kalau silakan. Ya. Anwal ibadah sampai anwal ibadah. Ya kan dia masuk yang fondasi pertama, terus menyebutkan anwal ibadah. Silakan siapa yang mau nyetor? Ya, ini ada baju koko. Baik. Selain ini ada nggak? Ya udah sini daripada nggak ada yang lain.
قال معالف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته ودليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا ومن آياته الليل والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما ودليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود ودليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها وكلها لله تعالى والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا Baik, Masya Allah, barakallahu fi. Siapa lanjut yang mau nyetor? Ayo, yang lain. Antum, sampai situ udah belum? Ayo, yang lain ada lagi. Sampai mana? Hah? Baik, kenapa? Gak apa-apa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh
Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, "I'lam arsyadakallah li ta'atih annal hanifiyah millata Ibrahim an ta'budallah wahdah mukhlishan lahuddin wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Az-Zariyat ayat 56. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifraduhu bihi al-ibadah wa huwa ifradullahi bil ibadah wa a'zamu ma naha anhu asyirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wad dalil qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. An-Nisa ayat 36. Wa idza qila laka mal usul tsalatsa allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbah wan nabiyyah wa dinah wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila laka man rabbuk Siapa lagi? Kalau nggak ada kasih pertanyaan nih. Ayo ya. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan definisi Islam. Ayo. Ya, silakan. Nggak kedengeran Anda kalau agak maju. Atau ini dikasih mic-nya tolong. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-tha'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Santai. Ini ya. Oh iya, stay. Sebutkan makna syahadah la ilaha illallah. Silakan sini. Ya. Iya. Lama Buddha bihakin Allah. Ahsan. Ini aneh kasih pilih yang mana? Ini apa yang ini? Yang itu. Barakallahu fiik. Makna syahadah Muhammad Rasulullah. Ayo. Ya, silakan sini. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Silakan. Ada dalam kitab maknanya. Ayo silakan. Berani. Salah juga nggak apa-apa, silakan. Gitu. Ayo silakan.
Makna syahadat. Ya. Yang seperti dalam kitab itu. Wa'atu bima amara. Mentaati Nabi Muhammad. Mentaati apa yang diperintahkan. Mentaati apa yang diperintahkan Nabi Muhammad kepada umatnya. Nah. Tidak mengingkari. Ayo. Siapa yang bisa bantu? Siapa yang bisa bantu? Silahkan ini antum ambil. Ayo, Tafadhol, labas, benar. Mentaati apa yang diperintahkan ya. Barakallahu fiik. Siapa yang bantu lagi menyempurnakan silahkan. Ayo, Tafadhol, silahkan. Barakallahu fiik. Nah, afwan. Ayo sini maju. Oh lihat. Mentaati apa yang diperintahkannya. Terus? Udah, ya udah ini satu buat antum. Satu lagi masih kurang. Yang udah dapat udah. Satu lagi. Ayo sini. Barakallahu fikum ya akhi. Masih kurang satu. Apa? Ahsan, bagus, silakan. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya. Apa ya? Ta'rif ihsan. Ya. Ya, sini. Ihsan anta buda Allah kanaka tarahu fa in lam lam tarahu dan yakun lam tarahu innahu taraka fainahu yarauka. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, dan sungguhnya jika engkau tidak melihatnya maka Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Satu lagi ya. Satu lagi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung berapa perkara kemudian sebutkan. Oh, kamu udah. Alas, yang lain. Antum ini. Ayo sini maju. Ini gampang ini. Ayo. Singkat. Ayo sini. Ada 4 perkara. 4. Ayo. Silakan. Ya, sini maju. Ya, bahasa Indonesia. Wujud bahwa itu mengimani wujudullah, terus wujudullah itu apa artinya? Allah itu ada. Oh ya, terus rububiyah, mengimani rububiyat Allah, Allah. Terus mengimani uluhiyah Allah, terus mengimani asma wa sifat Allah. Baik, ahsan. Ini terakhir. Alhamdulillah, barakallahu fikum ya jami'an. Alhamdulillah, insyaallah yang belum kebagian masih ada insyaallah ya. Ya, yang belum kebagian hendaknya berusaha. Insyaallah masih ada ya hadiah lagi. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, secara pribadi Anda dan juga antum sekalian. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, mengampuni dosa kita dan juga menutup akhir Ramadan kita semua ini dengan kebaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu nabi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.